Malam ini kita dihadapkan pada 4 peristiwa yang sekilas berbeda, namun menyentuh satu benang merah yang sama. Soal kesiapan, kewenangan, dan keberpihakan. Dari ancaman bencana alam yang belum benar-benar pergi, aparat yang dipertanyakan cara bertindaknya, langkah diplomasi yang menuai polemik, hingga persiapan mudik lebaran yang kembali diuji. 4 cerita, 4 pertanyaan besar, sejauh mana negara hadir untuk melindungi warganya? Saya Anita Dewi. Inilah Inside Story malam ini. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi berulang-ulang. Saya katakan daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur. Rawan seperti ini harus kita petakan secara nasional untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras. Bencana longsor besar kembali melanda Indonesia di awal tahun 2026. Kali ini, bencana longsor melanda wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi berulang-ulang. Saya katakan daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur. Bencana longsor besar kembali melanda Indonesia di awal tahun 2026. Kali ini, bencana longsor melanda wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bencana longsor di Cisarua terjadi hanya berselang 2 bulan pasca wilayah Sumatera yang masih berjuang pulih dari dampak bencana longsor dan banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Fenomena longsor ini menunjukkan kembali kerawanan wilayah Indonesia, terutama di daerah pegunungan terhadap cuaca ekstrim, sekaligus menambah daftar panjang bencana hidrometeorologi saat musim hujan tiba di Indonesia. Data dari Basarnas, bencana longsor di Cisarua, Jawa Barat mengakibatkan 30 hektar lahan terdampak termasuk pemukiman warga. Tak hanya itu, longsor juga mengakibatkan kerugian bagi warga sipil. Longsor juga menelan korban dari kalangan aparat penegak hukum. Selain anggota Polri, sedikitnya 23 prajurit TNI juga menjadi korban longsor di Cisarua. Akibat longsor di Cisarua, 155 warga terdampak. Berdasarkan data Basarnas per 30 Januari 2026, korban meninggal yang telah dievakuasi mencapai 55 orang dan 41 jenazah korban berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat. Sementara jumlah korban yang masih hilang mencapai sekitar 25 orang. Akibat bencana ini, sedikitnya 35 rumah tertimbun tanah longsor. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 dari 23 anggota TNI AL yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Para marinir tersebut tertimbun saat menjalani latihan tugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Longsor lagi. 23 anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 4 diantaranya ditemukan telah meninggal dunia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan,
Para personel marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, Kasal mengkonfirmasi bahwa 4 marinir telah gugur dalam insiden longsor tersebut. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di desa Pasir Lango, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban. Selain aparat TNI, 2 polisi yang gugur saat hendak bertugas ke area bencana di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini diberi penghargaan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mengucapkan terima kasih dan duka cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi Polri yang ada di Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk memetakan titik-titik rawan bencana. Mendagri juga akan memaksimalkan pencarian korban dan melakukan pendampingan bagi keluarga korban serta warga yang terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tito menyebut bencana longsor di Kecamatan Cisarua harus menjadi peringatan bagi daerah lain agar memperkuat pemetaan wilayah rawan dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memetakan secara nasional untuk mengantisipasi bencana yang diakibatkan hujan lebat. Rawan seperti ini harus kita petakan. Setiap bupati, wali kota, gubernur kita petakan secara nasional untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras. Mendagri Tito juga menambahkan upaya jangka pendek pencarian korban yang masih hilang harus dimaksimalkan. Sementara upaya jangka panjang, kawasan terdampak longsor tidak layak lagi dijadikan pemukiman dan perlu direlokasi serta direhabilitasi atau bahkan direboisasi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
Sementara itu pemirsa, Bupati Bandung Barat JJ Ritchie Ismail sebelumnya sempat terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langung, Cisarua pada Sabtu 24 Januari lalu. Lepas tangan, yuk. Saat tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur. JJ kemudian terperosok, ketebalnya material lumpur membuat JJ kesulitan mengangkat kakinya ke atas permukaan. Petugas pun langsung berupaya membantu menarik lengan JJ hingga akhirnya berhasil dikeluarkan dari lumpur material longsor. Peristiwa ini menegaskan bahwa material longsor lumpur akibat longsor begitu tebal. Selain membuat tim SAR kesulitan mengevakuasi korban, juga menggambarkan dahsyatnya bencana longsor di Cisarua. Yuk. Parah. Pemirsa, pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga sepekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Angin juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi gelombang. Bencana mungkin tidak bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa diminimalkan. Waspadaan dini, kesiapsiagaan pemerintah daerah, dan disiplin menghadapi ancaman yang masih membayangi. Saat alam belum sepenuhnya bersahabat, kesiapan adalah bentuk perlindungan terbaik. Menjamin keamanannya Israel. Mungkin aku nggak bakal bisa ngerti berpikirnya presiden seperti apa. Karena bagiku itu adalah sesuatu yang apa yang terjadi menjijikkan banget.